Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mereview sebuah artikel berjudul Governmental Governance of Host Countries and Cross-Border Merger and Acquisition Performance, Evidence from Listed Enterprises in China, yang ditulis oleh Kun Liu, Xi Yiwu, dan Na Guo. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Isnin Yulia, NPM 181. Saya Hanif Respati Sudira dengan NPM 189. Nama saya Ilvia, NPM 190. Saya Marsita Dwi Puspasari, NPM 193. Saya Malta Dirga Safahas, NPM 200. Saya Arya Bima, NPM 207. Abstrak dari artikel ini adalah globalisasi menyebabkan merger dan akuisisi perusahaan Cina dengan perusahaan luar negeri berkembang dengan pesat. Regulasi di Cina berpengaruh terhadap keberhasilan merger dan akuisisi lintas batas. Sampel yang dipilih adalah kasus merger dan akuisisi lintas batas dari perusahaan yang terdaftar di Cina dari tahun 2007 hingga 2018 untuk menguji dampak dari kapasitas tata kelola Cina pada performa pelaku merger dan akuisisi. Hasilnya ditemukan bahwa kapasitas tata kelola Cina berefek negatif pada jangka pendek, tetapi pada jangka panjang meningkatkan performa merger dan akuisisi secara efektif. Ini menyeratkan bahwa pengakuisisi seharusnya fokus pada jangka panjang dan lebih memilih negara dengan kapasitas tata kelola yang kuat supaya tercapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Pengantar pada artikel ini menjelaskan tentang salah satu langkah yang membuat investasi asing Cina telah berkembang pesat dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian dunia, yaitu melalui merger dan akuisisi lintas negara. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi yang kompleks. Namun, hanya sedikit mengakuisisi yang berhasil mencapai tujuan strategis yang diharapkan dari merger dan akuisisi lintas negara. Dalam jangka pendek, pengakuisisi Cina dapat memperoleh sumber daya pada jumlah yang besar ketika berinvestasi ke negara-negara dengan aturan hukum yang terbelakang dan korupsi yang serius dalam melaksanakan merger dan akuisisi. Namun, jangka panjang akibat hal tersebut adalah meningkatnya risiko merger dan akuisisi lintas negara. Risiko tersebut dapat berupa perampasan properti hukum milik perusahaan, ketidakmampuan untuk membatasi kontrak, dan kesulitan memperoleh peluang persaingan yang sehat. Dengan demikian, nilai perusahaan akan berkurang. Sebaliknya, jika perusahaan melakukan merger dan akuisisi di negara yang memiliki tingkat kapasitas tata kelola yang lebih tinggi, stabilitas kebijakan dan efisiensi manajemen pemerintahnya lebih tinggi, maka akan banyak manfaat yang didapatkan oleh perusahaan pengakuisisi. Contohnya adalah memperoleh kualitas dan infrastruktur layanan publik yang lebih tinggi setelah investasi, mengurangi biaya pencarian sewa yang tidak perlu, memperoleh peluang untuk persaingan yang sehat, dan mengurangi tingkat asimetri informasi dengan perusahaan target. Lingkungan sosial yang stabil, terbuka, dan kondusif untuk mengintegrasikan sumber daya antara pengakuisisi dan target akan berkontribusi pada apresiasi nilai jangka panjang dari pengakuisisi setelah merger. Nama saya Arya Bima Dunata, NPM 207, akan membahas literatur review. Yang pertama adalah riset pada kinerja merger dan akuisisi, atau M&A, Merger and Acquisition lintas batas. Mayoritas studi menunjukkan M&A dapat memberikan excess return kepada perusahaan target. Excess return itu adalah keuntungan atau kerugian yang belum diantisipasi oleh perusahaan. M&A juga dapat memberi excess return kepada pengakuisisi, meskipun hasil studi yang dilakukan masih tidak konsisten menunjukkan hal tersebut. Berikut ada studi pada 937 perusahaan yang melakukan M&A pada tahun 1955 hingga 1977. Pengakuisisi mengalami kerugian hingga 10% dalam waktu 5 tahun. Studi lain pada perusahaan yang melakukan M&A pada tahun 2007 hingga 2014 menunjukkan pengakuisisi mengalami kerugian sebesar 2% selama window period. Kemudian yang kedua ada studi pada kinerja perusahaan Cina yang melakukan M&A lintas batas. Perusahaan-perusahaan Cina ini sedikit demi sedikit menjadi kekuatan utama dalam M&A global. Hal ini berkat strategi going out yang dilakukan oleh pemerintahan Cina. Strategi going out itu adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Cina agar perusahaan-perusahaannya
melakukan investasi di luar Cina. Dan M&A lintas batas yang dilakukan perusahaan Cina ini memperoleh hasil yang positif pada jangka pendek. Pada jangka menengah panjang, perusahaan memperoleh excess return non-negatif secara keseluruhan. Studi lain menyimpulkan kinerja M&A lintas batas memberi dampak positif, namun semakin lama kinerjanya akan menurun setiap tahunnya. Berarti dapat disimpulkan dampak positif dari M&A lintas batas bagi perusahaan Cina itu terbatas. Yang kedua adalah riset pada faktor yang memengaruhi kinerja M&A lintas batas. Faktor-faktornya ini berasal dari tingkatan transaksi, kemudian ada dari tingkatan perusahaan, dan yang kemudian ada dari tingkatan makro. Yang pertama adalah tingkatan transaksi. Hasil studi pada tingkatan transaksi ini menunjukkan bahwa M&A yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar akan membawa keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terdaftar. Hal ini dikarenakan informasi perusahaan yang telah terdaftar itu lebih lengkap sehingga tidak ada asimetri informasi. Asimetri informasi itu adalah ketika salah satu pihak itu mempunyai informasi yang lebih sedikit dibandingkan pihak lainnya. Itu namanya asimetri informasi. Kemudian itu ditemukan juga fenomena pembayaran penuh menggunakan kas untuk M&A lintas batas yang dilakukan oleh perusahaan Cina dapat menurunkan kinerja M&A. Pembayaran penuh menggunakan kas juga tidak memberi sinyal yang bagus. Kemudian yang kedua ada pada tingkatan perusahaan. Pada tingkat perusahaan, sifat alami kepemilikan, rasio kepemilikan saham pemegang saham mayoritas, kemudian tata kelola perusahaan dan karakteristik manajemen itu merupakan faktor-faktor yang penting yang memengaruhi kinerja M&A. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa tata kelola internal perusahaan yang bagus dapat mengurangi konflik agensi dan meningkatkan kinerja M&A. Kemudian juga semakin baik lingkungan kelembagaan daerah pengakuisisi, semakin signifikan dampaknya pada tata kelola internal dalam kinerja M&A dan lintas batas. Kemudian pada tingkatan makro, faktor yang memengaruhi adalah perbedaan budaya dan lingkungan kelembagaan. Terdapat studi yang menggunakan indeks kebebasan ekonomi dan tingkat kesulitan untuk menjalankan suatu bisnis untuk mengukur suatu sistem pengendalian negara tuan rumah. Dan hasil studinya menyatakan bahwa terdapat hasil yang positif negatif dan sistem regulasi negara tuan rumah tersebut memiliki dampak besar pada kinerja M&A lintas batas. Kemudian yang ketiga adalah riset pada lingkungan kelembagaan dan investasi asing langsung atau FDI. Hasil beberapa studi menyatakan bahwa lingkungan kelembagaan yang bagus dapat memajukan aktivitas produktif dan mengurangi distorsi alokasi sumber daya dan konsumsi tidak produktif yang memiliki dampak ke biaya investasi. Kemudian yang kedua ada studi pada investasi langsung oleh Cina ke negara-negara ASEAN. Hasil studinya menyatakan bahwa sistem makro endowment negara tuan rumah memiliki korelasi positif terhadap investasi asing dari Cina. Sistem makro endowment itu maksudnya adalah jumlah sumber daya yang dimiliki suatu negara yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha. Kemudian diketahui juga bahwa perusahaan-perusahaan Cina itu cenderung melakukan investasi pada negara yang tingkat kepemerintahannya serupa atau lebih rendah. Hal ini dikarenakan Cina memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam melaksanakan aktivitas yang menambah nilai dalam negara-negara tersebut, sehingga Cina lebih untung dibandingkan jika Cina berinvestasi pada negara maju. Kemudian terdapat studi pada BUMN. Hasil studi tersebut menyatakan terdapat preferensi risiko investasi asing langsung, dan BUMN itu cenderung melakukan investasi di area dengan risiko tinggi. Dan kemudian yang terakhir adalah riset pada lingkungan kelembagaan dan efek M&A. Terdapat beberapa studi tentang pengaruh faktor kelembagaan pada keberhasilan atau kegagalan M&A lintas batas. Indikator yang digunakan untuk mengukur keefektifan investasi adalah yang pertama, mengambil penyelesaian M&A sebagai variabel binary untuk mengukur tingkat kesuksesan atau kegagalan transaksi investasi. Kemudian yang kedua, menggunakan indikator finansial seperti kinerja inovasi atau return on total asset. Ini untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan meningkat setelah dilakukannya M&A. Kemudian di sini ada beberapa hasil studi. Hasil studi yang pertama adalah terdapat korelasi negatif antara risiko kelembagaan negara tuan rumah dengan keberhasilan M&A lintas batas. Kemudian hasil studi yang kedua adalah lingkungan kelembagaan negara tuan rumah
dan hubungan politik bilateral yang baik dapat meningkatkan tingkat kesuksesan investasi asing dari Cina. Kemudian yang ketiga adalah studi pada perusahaan yang terdaftar yang melakukan M&A, mengukur kinerja inovasinya melalui jumlah paten yang diajukan. Hasilnya adalah tingkat pengembangan sistem negara tuan rumah memiliki efek yang positif terhadap kinerja inovasi M&A lintas batas. Kemudian yang terakhir adalah studi yang menunjukkan efek lingkungan kelembagaan negara tuan rumah pada kinerja perusahaan. Lingkungan kelembagaan negara maju memiliki efek yang positif pada kinerja perusahaan, dan sebaliknya, pada lingkungan kelembagaan negara berkembang, efeknya negatif terhadap kinerja perusahaan. Saat ini, riset pada lingkungan kelembagaan masih berfokus pada analisis dampak lembaga pada pemilihan lokasi investasi asing langsung perusahaan. Riset pada lembaga dan kinerja M&A kebanyakan berasal dari perspektif lingkungan kelembagaan dengan memilih indeks kebebasan ekonomi dan indeks kemudahan bisnis untuk mengukur risiko lingkungan kelembagaan dan hanya mengukur keefektifan M&A dengan mengobservasi penyelesaian M&A atau perubahan dalam indikator finansial. Namun kedua hal tersebut belum tentu akurat dikarenakan M&A yang selesai bukan berarti integrasi setelah mergernya berjalan dengan lancar atau transaksi lintas batasnya menambah nilai pada perusahaan. Indikator finansial juga belum tentu akurat dikarenakan datanya dapat dimodifikasi dan dengan adanya kebebasan pelaporan. Sehingga mengukur nilai yang diperoleh setelah merger tidaklah akurat. Dengan dasar perspektif dari kapasitas tata kelola pemerintahan, kita akan mengukur kinerja M&A dengan metode event research, kemudian menganalisa pengaruh kapasitas tata kelola pemerintahan negara tuan rumah secara mendalam pada kinerja jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang terakhir adalah peran kapasitas tata kelola pemerintahan dalam proses M&A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hipotesis penelitian. Kapasitas tata kelola pemerintahan meliputi perumusan dan implementasi kebijakan nasional, pelayanan publik, pengawasan hukum, dan pengendalian korupsi. Ekonomi kelembagaan baru menunjukkan bahwa di bawah lingkungan kelembagaan yang berbeda, perusahaan akan menerima pengembalian investasi yang berbeda. Juga menunjukkan bahwa transaksi yang sama yang dilakukan perusahaan di negara yang berbeda dapat menimbulkan biaya yang berbeda karena perbedaan institusional. Kinerja operasi suatu perusahaan tidak hanya tergantung pada tingkat manajemennya sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan di mana ia beroperasi. Asumsi khusus mengenai kapasitas tata kelola pemerintahan dan kinerja M&A. Kapasitas tata kelola pemerintah dan kinerja M&A jangka pendek. FDI perusahaan Cina memiliki karakteristik pencarian sumber daya yang signifikan. Dalam jangka pendek, untuk tujuan mencari sumber daya, para pengakuisisi pergi ke negara-negara dengan kapasitas tata kelola yang rendah, yang mencakup supremasi hukum yang terbelakang dan korupsi yang serius. Untuk melaksanakan M&A, ketika sebuah perusahaan memasuki negara tuan rumah yang tak dikenal untuk dilakukan kegiatan M&A, ada asimetri informasi yang besar dengan perusahaan target dalam hal hukum, pasar, dan status operasi perusahaan yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak menguntungkan, seperti keputusan yang tidak tepat, sampai dengan pembuatan, pembayaran, pertimbangan yang berlebihan, atau resiko politik. Selanjutnya, tingkat pengendalian korupsi di suatu negara berhubungan positif dengan biaya perolehan informasi. Berdasarkan teori isomorfisme institusional dalam bidang organisasi tertentu, legalitas sistem mensyaratkan bahwa perilaku perusahaan konsisten dengan aturan hukum, peraturan sosial, dan faktor institusional lainnya. Kekuatan yang kuat dari norma-norma kelembagaan ini akan cenderung membuat karakteristik dan perilaku perusahaan di bidang yang sama konsisten. Acquirer juga akan menghadapi tekanan isomorfisme institusional dalam proses memasuki negara tuan rumah untuk melakukan operasi, dan mereka memiliki motivasi untuk secara aktif meniru pelaku perusahaan lokal di negara tuan rumah untuk mencapai konvergensi kelembagaan untuk mendapatkan legitimasi dan mengatasi kerugian dari orang luar. Kemudian, kapasitas tata kelola pemerintah dan kinerja M&A jangka panjang. Yang pertama,
Berdasarkan teori biaya transaksi mencakup biaya pencarian informasi awal dan negosiasi dengan pihak lawan selama peristiwa dan pengawasan pasca dan lain-lain. Sistem hukum negara tuan rumah yang tidak sehat dan tidak stabil, sistem politik dapat membuat kontrak yang ditandatangani oleh pengakuisisi tidak dapat diikat atau properti hukum dirampas, yang secara tidak kasat mata akan meningkatkan resiko dan biaya operasi M dan A. Yang kedua, berdasarkan teori asimetri informasi antara pengakuisisi dan target merupakan faktor penting yang mempengaruhi penciptaan nilai M dan A menurut teori liability of foreignness. Karena adanya perbedaan politik, ekonomi, budaya, institusi, dan aspek lain antara negara asal dan negara tuan rumah akan menyebabkan kurangnya legitimasi pengakuisisi dan masalah informasi. Selanjutnya yaitu membahas terkait desain penelitian. Nah, dalam desain penelitian ini kemudian akan membahas terkait sampel, model empiris, dan juga variabel penelitian. Variabel penelitian meliputi terkait variabel dependen, variabel independen, dan juga variabel kontrol. Dalam desain penelitian terdapat pemilihan sampel. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu adanya transaksi merger dan akuisisi antara Shanghai dan Shenzhen, di mana pada tahun 2017 dan 2018 termasuk ke dalam terminal finansial Wind, dan juga atas pertimbangan yang pertama yaitu adanya penghapusan transaksi merger dan akuisisi antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan induk di luar. Yang kedua, penghapusan transaksi merger dan akuisisi atas pajak yang dimiliki. Yang ketiga yaitu adanya penghapusan transaksi merger dan akuisisi dalam 2 atau lebih negara. Yang keempat yaitu pengecualian kasus merger dan akuisisi yang tidak mengumumkan atau mencantumkan harga perolehan. Dan yang kelima, adanya pengecualian kasus merger dan akuisisi atas kontribusi dana yang kurang dari 0,05% dari harga perolehan. Dari kelima pertimbangan tersebut kemudian diperoleh 460 transaksi merger dan akuisisi sebagai sampel empiris. Selanjutnya yaitu model empiris, di mana dari hipotesa yang ada kemudian akan diuji. Dalam penelitian ini, hipotesa yang ada diuji utamanya terkait hubungan antara kapasitas pemerintah negara dengan kinerja merger dan akuisisi. Dengan model empiris yang diinginkan yaitu CAR sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 dikali WGII ditambah alfa 2 dikali 11 sigma control plus epsilon, dan bar sama dengan beta 0 ditambah beta 1 WGII ditambah beta 2 dikali 11 sigma control plus epsilon, di mana CAR dan bar merupakan variabel dependen yang mencakup terkait pemetaan jangka pendek dan jangka panjang kinerja merger dan akuisisi. Sedangkan WGI adalah variabel independen yang mencerminkan 6 dimensi dan mengontrol variabel kontrol, sehingga dalam 6 dimensi tadi kemudian dikembangkan ulang. Pada waktu yang bersamaan pula dimensi kembali ke masing-masing dengan tujuan menguji pengaruh dari perkembangan dimensi yang ada terhadap kapasitas tata kelola kinerja jangka panjang dari merger dan akuisisi. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel dependen atau variabel terikat. Nah, dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang kinerja merger dan akuisisi dari sisi pengakuisisi. Untuk pengukuran kinerja merger dan akuisisi ini dikategorikan pada 2 jenis, yakni metode penelitian akuntansi dan metode penelitian peristiwa. Akan tetapi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian peristiwa karena pencerminannya itu lebih jelas, yaitu dengan adanya fluktuasi saham yang lebih menjelaskan terkait operasi perusahaan dibandingkan dengan metode penelitian akuntansi, di mana metode penelitian akuntansi ini lebih rentan dari manajemen laba yang mana mencerminkan data finansial yang tidak kredibel karena seringnya berubah-ubah. Nah, kemudian CAR atau kumulatif pengembalian ekses yang digunakan untuk menghitung jangka pendek kinerja merger dan akuisisi dengan model RIT sama dengan alfa I ditambah beta I dikali RMT
ditambah epsilon IT dikali RIT dan RMT, yang mana melambangkan tingkat pengembalian harian saham individu dan tingkat pengembalian aktual harian pasar. Nah, dalam penelitian ini, peneliti mengambil 150-30 hari perdagangan sebelum diungkapkannya merger dan akuisisi sebagai estimasi periode pengakuan merger dan akuisisi, yang kemudian dikalkulasikan dengan kumulatif pengembalian ekses atau KAR berdasarkan pada perbedaan kumulatif dari periode yang ditentukan dan pengembalian aktual dari perusahaan. Nah, data yang ada diambil dari database CSMAR. Kemudian untuk jangka panjang kinerja merger dan akuisisi digunakan pembelian dan tingkat pengembalian tidak normal yang ditahan sebagai pengukuran dengan periode 12 bulan dan 24 bulan dengan menggunakan model atau rumus bar I, T sama dengan Pi T sama dengan 0 dalam kurung 1 plus RIT dikurangi Pi T besar T sama dengan 0 dalam kurung 1 ditambah RPT, di mana T membagi ke dalam dua grup, yaitu dari 0 kurang lebih sampai 24 dan 0 kurang lebih sampai 36. Dan kemudian T0 menunjukkan bulan penggabungan tanggal pengumuman. Kemudian apabila T sama dengan 1 menunjukkan 1 bulan setelah pengumuman merger dan akuisisi, dan seterusnya. Kemudian untuk RIT menunjukkan tingkat pengembalian aktual bulanan I pada bulan T. Jadi I itu merupakan tingkat pengembaliannya atau persentase pengembaliannya atau persentase bunganya pada bulan T. Misal bulan 1, bulan 2. Nah, kemudian ada RPT di mana menunjukkan tingkat pengembalian saham portofolio bulanan P pada bulan T. Jadi P ini merupakan tingkat pengembalian saham portofolio. Kalau I tadi pengembalian aktual bulanan. Nah, data ini tersebut diambil dari database yang sama yaitu CSMAR. Kemudian yang kedua yaitu ada variabel independen atau variabel bebas, di mana dalam penelitian ini variabel yang diambil adalah kapasitas tata kelola pemerintah dengan menggunakan WGI sebagaimana yang telah diatur oleh Bank Dunia sebagai pengukurannya. Nah, WGI ini menjelaskan tentang 6 dimensi dari tata kelola pemerintahan, antara lain suara dan akuntabilitas atau voice, stabilitas politik atau polit, pemerintahan yang efektif atau govern, kualitas regulasi atau regul, aturan hukum atau law, dan pengontrolan korupsi atau korup, yang mana masing-masing memiliki nilai kisaran minus 2,5 hingga 2,5. Dengan catatan semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin bagus tata kelola pemerintahan. Nah, 6 dimensi dari WGI tersebut yang telah disebutkan yaitu saling terikat, sehingga dari hasil perhitungan 6 dimensi kemudian dirata-rata untuk menilai pengaruh dari tata kelola pemerintahan atas kinerja merger dan akuisisi. Selanjutnya dilakukan analisis dari perbedaan pengaruh dari 6 dimensi dengan jangka waktu panjang yang kemudian didiskusikan dengan fokus terhadap pengakuisisi dalam proses merger dan akuisisi. Dan yang terakhir yaitu variabel kontrol, di mana variabel kontrol yang dipilih berdasarkan penelitian yang ada terkait kinerja merger dan akuisisi dan juga investasi asing, yang kemudian merefleksikan pada situasi dari negara tuan rumah, karakteristik pengakuisisi, dan juga hubungan antara negara tuan rumah dan negara asal. Nah, untuk mencerminkan terkait kriteria-kriteria tersebut yaitu yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP dan juga indeks kebebasan ekonomi atau freedom yang mana mencerminkan negara asal. Sedangkan total aset pengakuisisi atau lenaset, rasio aset liabilitas atau leverage, arus kas operasi atau OCF, konsentrasi modal atau top 1 atau top 1, dan skala transaksi atau LN trade mencerminkan karakteristik pengakuisisi, volume penjualan
ekspor dan impor and trade, jarak geografi di antara dua negara atau LNDs, dan persamaan bahasa di antara kedua negara atau lingue, mencerminkan hubungan di antara negara tuan rumah dan negara asal. Oke teman-teman, sekarang kita sampai pada pembahasan tentang empirical result and analysis pada artikel kali ini. Oke, jadi yang akan dibahas pertama kali pada bagian ini adalah terkait statistik deskriptif. Jadi pada artikel ini telah dilakukan statistik variabel deskriptif, seperti itu. Nah, untuk statistik deskriptif sendiri ini mencari nilai rata-rata dari CAR min 3,3 dan CAR min 5,5 yang untuk menilai performa M&A untuk jangka pendek. Sedangkan untuk menilai performa M&A untuk jangka panjang itu menggunakan BHAR 24 dan BHAR 36 seperti itu. Nah, didapati dari hasil penelitian pada artikel ini diketahui bahwa untuk nilai rata-rata untuk CAR min 3,3 dan CAR min 5,5 adalah positif. Yang mana artinya bahwa pasar itu optimis terhadap M&A lintas batas korporasi seperti itu. Namun untuk rata-rata BHAR 24 dan BHAR 36 itu menunjukkan nilai rata-rata yang di angka negatif, yang mana ini berarti dalam jangka panjang akan menyebabkan penurunan nilai pengakuisisi seperti itu. Dan pada statistik deskriptif juga diketahui bahwa standar error itu berada pada kisaran 0,614 hingga 0,863. Apa sih maknanya? Jadi artinya bahwa tata kelola pemerintahan di berbagai negara itu berbeda-beda. Seperti itu. Oke, setelah kita membahas statistik deskriptif, kita akan membahas terkait empirical regression result and analysis. Oke, sekarang kita akan membahas dulu terkait kapasitas tata kelola pemerintah dan kinerja M&A untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi pada analisis regresi empiris pun diketahui di penelitian artikel ini bahwa nilai untuk koefisien regresi terkait kemampuan penyelenggaraan pemerintah ini kita hitung juga dengan pandangan jangka pendek dan jangka panjangnya. Untuk jangka pendek kita menggunakan CAR min 3,3 dan CAR min 5,5. Nah, untuk hasilnya sendiri untuk jangka pendek ini adalah negatif. Maknanya apa? Jadi makna dari nilai negatif ini adalah jika perusahaan itu memilih negara tuan rumah dengan kapasitas tata kelola yang buruk, maka untuk kegiatan M&A maka dapat mencapai pengembalian berlebih dan memberikan dorongan jangka pendek untuk kinerja M&A. Lalu juga diketahui untuk H1-nya itu statusnya sudah established seperti itu. Lalu untuk jangka panjangnya kita menggunakan BHL 24 dan BHL 36. Itu juga diketahui bahwa koefisien regresi kemampuan penyelenggaraan pemerintah nilainya adalah positif. Maksudnya seperti apa? Jadi maksud dari nilai positif ini adalah jika tata kelola pemerintahan itu buruk di negara tuan rumahnya, maka untuk jangka panjang nanti akan menyebabkan penghambatan kinerja untuk M&A. Nah, tetapi jika tata kelola pemerintah itu bisa membaik atau bisa meningkat, maka juga akan mendorong peningkatan kinerja komprehensif jangka panjang dari pengakuisisi seperti itu. Dan juga diketahui untuk hadiahnya juga statusnya telah ditetapkan. Pada bagian ini juga diketahui teman-teman bahwa secara umum tujuan keberadaan suatu perusahaan adalah untuk memperoleh nilai tambah yang berkelanjutan untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Karena itu perusahaan itu harus benar-benar sangat teliti dan detail dalam sebelum memutuskan sesuatu. Seperti itu termasuk kegiatan M&A lintas batas seperti itu. Nah, karena itu tata kelola pemerintah pada tuan rumah nantinya pun akan sangat mempengaruhi kegiatan M&A ini. Jadi perusahaan harus benar-benar bisa menilai dengan baik bagaimana tata kelola pemerintah di tuan rumah di sana bagaimana seperti itu. Dan juga perlu dinilai juga bagaimana efek untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Lalu untuk mendapatkan pertumbuhan nilai jangka panjang yang stabil, pada saat perusahaan itu mengatur M&A di luar negeri,
pengakuisisi itu harus menghindari perilaku picik pergi ke negara-negara dengan kapasitas tata kelola yang rendah, yang mana itu tujuannya untuk mengejar keuntungan jangka pendek dan fokus pada dampak kapasitas tata kelola pemerintah pada kepentingan jangka panjang pengakuisisi. Jadi benar-benar perusahaan itu harus bisa menilai dengan detail bagaimana keadaan pemerintah di negara tuan rumah yang akan dilaksanakan M&A nantinya, agar tidak akan berdampak buruk pada perusahaan dan juga pada pemegang saham sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait 6 dimensi kapasitas tata kelola pemerintah dan kinerja M&A untuk jangka panjang. Nah, pada bagian ini kita akan melakukan analisis regresi tentang pengaruh 6 dimensi WGI terhadap kinerja M&A jangka panjang. Jadi apa sih WGI itu? Jadi WGI adalah Worldwide Governance Indicators yang dibuat oleh Bank Indonesia, seperti itu. Jadi adanya WGI ini untuk menilai tata kelola pemerintah di lebih dari 220 negara dilihat dari 6 indikator atau 6 dimensi seperti itu. Jadi mengapa kita pada saat itu membahas hanya untuk jangka panjangnya? Karena memang sebenarnya itu efek jangka panjang ini akan sangat menentukan sekali nilai pemegang saham yang nantinya akan dicapai seperti itu. Oleh karena itu benar-benar fokus utama dari kegiatan M&A ini adalah bagaimana efek jangka panjang nantinya seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas terkait 6 dimensi tadi ya, yang hubungannya dengan tata kelola pemerintahan seperti itu. Oke, yang pertama adalah terkait suara dan akuntabilitas serta stabilitas politik. Oke, jadi pada indikator yang pertama ini itu untuk suara dan akuntabilitas serta stabilitas politik itu sebenarnya tidak akan mempengaruhi secara signifikan terkait M&A sebuah perusahaan di negara tuan rumah itu. Mengapa? Karena sebenarnya kegiatan politik, keadaan politik, demokrasi, dan segala macamnya itu walaupun keadaannya stabil atau tidak stabil itu tidak mempengaruhi secara signifikan atau tidak memberikan nilai tambah jangka panjang bagi pengakuisisi seperti itu. Oke, lalu lanjut. Yang kedua adalah layanan pemerintah yang berkualitas tinggi dan efisien. Jadi, untuk layanan pemerintah yang berkualitas tinggi dan efisien ini itu memiliki pengaruh yang positif. Mengapa? Karena semakin baik layanan pemerintahnya, maka akan semakin baik juga kinerja M&A di negara itu. Karena tentunya semakin bagus layanan pemerintahnya akan meminimalkan kerugian yang dialami perusahaan seperti administrasi yang rumit ataupun juga menurunkan biaya transaksi dan juga layanan-layanan publik yang berkualitas tinggi pun juga akan memudahkan perusahaan seperti itu karena memungkinkan pengakuisisi itu untuk memperoleh sejumlah inovasi-inovasi karena atas kemudahan layanan publik tadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut terkait di pengawasan pemerintah atau regulasi. Jadi untuk regulasi ini itu memiliki pengaruh yang baik teman-teman. Mengapa? Karena dengan pengawasan pemerintahan yang baik atau regulasi yang baik itu dapat mendorong semua pihak itu untuk melakukan pengungkapan informasi yang lengkap dan juga informasi yang benar dan memastikan transparansi pasar, lalu juga mengurangi asimetri informasi dengan pihak lawan dan memberikan perlindungan yang baik untuk kepentingan jangka panjang pemegang saham seperti itu. Lalu lanjut ke hukum dan pemberantasan korupsi. Oke, tentunya dengan kualitas hukum yang dapat ditetapkan dengan baik, dengan adil dan juga pemberantasan korupsi yang juga baik, tentunya akan berpengaruh positif secara signifikan. Dan juga di penelitian ini pun diketahui bisa sampai pada tingkat 10%, seperti itu. Dan alasannya pun juga jelas teman-teman, bagaimana sistem hukum yang baik dan juga pengendalian korupsi yang kuat itu juga dapat bermanfaat untuk menstandarisasi perilaku perdagangan berbagai subjek pasar dan mempromosikan perdagangan yang adil, sehingga meningkatkan efisiensi investasi dan kinerja pengakuisisi. Oke, kita lanjut. Secara keseluruhan dalam tata kelola pemerintahan.
Oke, jadi yang dimaksud dalam secara keseluruhan ini apa saja sih? Jadi yang dimaksud di sini itu ada efektivitas pemerintah, lalu ada kualitas regulasi, supremasi hukum, dan pengendalian korupsi. Atau tadi ya secara kurang lebihnya yang sudah dibahas di sebelum-sebelumnya. Jadi sebenarnya itu nilai apa secara keseluruhan ini itu memiliki pengaruh secara signifikan atau pengaruh positif yang secara signifikan seperti itu terhadap kinerja M&A untuk jangka panjangnya. Namun, dilihat dari tingkat pengaruhnya, koefisien regresi efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi adalah yang terbesar secara absolut dan paling signifikan. Dan juga ini menjadi perhatian khusus ya bagi perusahaan atau bagi manajemen untuk memberikan perhatian khusus pada efisiensi pemerintah negara tuan rumah dan kualitas regulasi ketika menerapkan M&A di luar negeri. Karena kembali lagi bahwa perusahaan itu harus benar-benar mengetahui bagaimana keadaan di negara yang akan menjadi tempat M&A nantinya, seperti itu. Dan nantinya pun juga keadaan di negara tersebut akan benar-benar mempengaruhi secara keseluruhan bagaimana M&A atau kinerja M&A itu bisa berjalan dengan baik atau tidaknya, seperti itu. Jadi benar-benar semuanya itu berhubungan secara positif, seperti itu. Jadi kalau kualitas pemerintahnya baik, hukumnya baik, semuanya baik, maka kinerja M&A juga akan baik. Namun jika tata kelola pemerintahannya itu juga buruk, kualitas regulasinya juga buruk, maka nantinya kinerja M&A juga akan buruk, seperti itu. Oke, lalu yang terakhir, jadi pada penelitian di artikel ini diketahui bahwa untuk koefisien regresi efektivitas pemerintah dan BHR 36 itu lebih besar dari BHR 24, yang mana BHR 36 itu nilainya 0,395 dan BHR 24 adalah 0,299. Begitu juga dengan koefisien regresi kualitas peraturan dan BHR 36 dan juga itu lebih besar dari BHR 24, yang mana nilainya 0,600 dan 0,449. Nah, dari hasil ini itu menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu pengaruh efektivitas pemerintah dan kualitas peraturan terhadap M&A. Sekarang kita sampai di uji ketangguhan. Oke, jadi pada uji ketangguhan ini pun kita atau pada artikel ini itu mencoba untuk mempertimbangkan metode penggantian indikator untuk uji ketangguhan ini seperti itu. Nah, untuk jangka pendeknya pada saat ini kita menggunakan CAR 10,10 dan untuk jangka panjangnya kita menggunakan ROE seperti itu, seperti yang ada di layar teman-teman ini. Oke, sekarang kita akan membahas ya terkait hasil dari uji ketangguhan ini. Nah, pada uji ketangguhan ini dilakukan dua penghitungan atau dua analisis yang mana dibedakan menjadi dua tabel, yaitu ada di tabel 5 dan tabel 6 seperti itu. Oke teman-teman, jadi di sini atau di layar teman-teman bisa dilihat adalah hasil dari penghitungan uji ketangguhan yang dirangkum pada tabel 5. Nah, pada tabel 5 ini sendiri itu menunjukkan hasil pengujian kapasitas tata kelola pemerintah secara keseluruhan dan kinerja M&A untuk jangka pendek dan jangka panjang setelah mengganti indikator seperti itu. Nah, hasilnya adalah jika M&A itu dilakukan di negara dengan kapasitas tata kelola yang rendah, itu untuk jangka panjangnya akan memperoleh pengembalian berlebih. Dan untuk jangka panjangnya malah akan membuat merusak ekuitas pemegang saham seperti itu. Nah, jika kebalikannya ataupun jika kegiatan M&A ini dilakukan di negara-negara dengan kapasitas tata kelola yang lebih baik, maka nantinya untuk jangka panjangnya sangat memiliki efek yang sangat bagus, yaitu akan memperoleh apresiasi nilai yang lebih tinggi seperti itu. Oke, sekarang kita sampai di tabel 6 ya teman-teman, terkait uji ketangguhan yang mana ini fokusnya lebih ke 6 indikator atau 6 dimensi yang ada di WGI tadi dengan kapasitas tata kelola dan kinerja M&A jangka panjang. Nah, dari hasil yang bisa ditampilkan di tabel 6 ini bisa disimpulkan bahwa untuk pengendalian korupsi, efektivitas pemerintah, kualitas peraturan, dan supremasi hukum itu masih secara signifikan mendorong peningkatan kinerja M&A untuk jangka panjang dari pengakuisisi. Tentunya akibatnya itu apa? Akibatnya tentunya akan meningkatkan tingkat keberhasilan M&A
untuk lintas batas, seperti itu. Nah, juga perusahaan juga harus tahu atau harus memperhatikan bahwa ada hal-hal yang perlu menjadi fokus pada M&A lintas batas ini. Apa saja, yaitu terkait efisiensi, lalu kontrol regulasi, dan supervisi hukum dari pemerintah negara tuan rumah ketika akan menjalankan M&A di luar negeri, seperti itu. Jadi itulah hasil dari penelitian yang ada di artikel ini, teman-teman. Mungkin akan lanjutkan pembahasannya oleh teman saya. Kesimpulan dari artikel ini adalah globalisasi telah membuat perusahaan Cina menjadi sangat terintegritas ke dalam ekonomi dunia dan jumlah transaksi merger dan akuisisi lintas batas telah berkembang pesat. Namun, hanya sedikit pengakuisisi yang berhasil mencapai tujuannya dan menambah nilai bagi perusahaan. Sebagai bagian penting dari makroekonomi, sistem negara, terutama kapasitas tata kelola pemerintah dari tuan rumah, jarang dianalisis. Penulis memilih kasus merger dan akuisisi lintas batas dari perusahaan yang terdaftar di Cina dari tahun 2007 hingga 2018 sebagai sampel untuk menguji secara empiris hubungan antara kapasitas tata kelola pemerintah Cina dan performa pelaku merger dan akuisisi. Ditemukan bahwa kapasitas tata kelola pemerintah menghambat performa merger dan akuisisi lintas batas dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat mendorong peningkatannya. Ketika pengakuisisi lebih memilih negara dengan regulasi yang longgar supaya dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi dalam jangka pendek, pilihan ini mengabaikan dampak negatif dari lemahnya kapasitas tata kelola dan akan meningkatkan resiko bagi pengakuisisi, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya nilai. Sebaliknya, ketika pengakuisisi memilih negara dengan kapasitas tata kelola yang kuat, perusahaannya akan memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Demi mementingkan pengembangan bisnis yang berkelanjutan, pengakuisisi harus lebih memperhatikan dampak jangka panjang dari kapasitas tata kelola ketika menerapkan merger dan akuisisi di luar negeri. Khusus untuk 6 dimensi kapasitas tata kelola yang berbeda pada performa merger dan akuisisi jangka panjang, dampak efektivitas pemerintah, kualitas peraturan, dan supremasi hukum adalah yang paling signifikan. Kelebihan yang ada pada jurnal ini adalah yang pertama, abstrak yang ditulis sangat jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, penggunaan bahasa dan analisis mudah dipahami. Yang ketiga, teori dan model analisis yang digunakan sangat tepat. Kemudian yang terakhir, hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk tabel sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu kekurangan atau kelemahan dari penelitian atau dari artikel. Yang pertama yaitu pemilihan sampel yang masih bias dan kurang mengerucut sehingga dalam hasil penelitian tidak ditemukan adanya konsistensi hasil. Adanya pembatasan yang dilakukan juga berdampak pada hasil penelitian, di mana masing-masing kategori transaksi memiliki dampak yang berbeda-beda, serta adanya perbedaan rumus pengujian sampel yang digunakan untuk menguji variabel dengan yang digunakan dalam menguji model empiris. Yang kedua yaitu pembahasan yang terfokus pada dampak linier, di mana seharusnya dalam penelitian dijelaskan dampak dari non-linier untuk mengetahui sudut pandang dari masing-masing sisi. Yang ketiga yaitu riset yang dilakukan kurang mengarah pada variabel kontrol, di mana antara negara tuan dan negara asal hubungannya kurang diungkapkan. Yang keempat yaitu pengambilan data dari database yang berbeda, serta penyaringan data dengan sistem yang berbeda, yang kemudian menimbulkan ketidakkonsistenan yang muncul dalam hasil, sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin yang pertama. Sekian review artikel dari kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.